选会议最终决议出炉，联准会这一次降息了2码，力道算是相当大，也显示联准会努力要实现经济的软着陆。不过最近的各项经济数据都显示 Media Cina pesimis, kita sulit menang lawan Timnas Indonesia. แล้วก็ผู้เล่นอินโดนีเซียเนี่ยมีที่มาจาก AFF มาจากการแข่งขันแมตช์ที่แล้วเนี่ยอาเซียนคัพที่แล้วเนี่ยมีผู้เล่นชุดเดิมถึง13 คนในขณะที่ไทยมีผู้เล่นชุดเดิมเพียงแค่7 คน Madam Pang akui kekuatan Timnas Indonesia sampai sebut menyeramkan. Lima pemain baru yang dipanggil Shin Taeyong untuk laga Timnas Indonesia versus Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Cina pesimis, kita sulit menang lawan Timnas Indonesia. Media Cina mengakui bahwa tim Dragons akan sulit meraih kemenangan menghadapi Timnas Indonesia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Cina akan menjadi lawan Timnas Indonesia pada 15 Oktober mendatang. Laga ini bakal digelar di Qingdao. Walau berstatus sebagai tuan rumah, media Cina justru pesimis bahwa mereka bisa mengalahkan skuad Garuda. Salah satu alasannya adalah Timnas Indonesia sedang memperkuat diri dengan tambahan 2 pemain keturunan, yaitu Eliano Reijnders dan Mees Hilgers. Kedua pemain keturunan sedang diproses naturalisasi dan diproyeksi bisa memperkuat tim merah putih bulan depan. Indonesia yang mencatatkan hasil imbang dengan Arab Saudi dan Australia diharapkan semakin memperkuat diri, datangnya Eliano dan Mees, tulis laporan NetEase. Timnas Cina akan sulit menang melawan Indonesia seperti ini, sambung laporan tersebut. Apalagi tim Dragons sedang dalam kondisi buruk di bawah asuhan Branko Ivankovic. Buktinya di 2 laga awal mereka dihajar habis-habisan. Cina tumbang dengan skor telak 0-7 atas Jepang. Lalu saat menjamu Arab Saudi yang bermain dengan 10 orang juga kalah 2-1. Sementara itu, Timnas Indonesia sendiri sebelum melawan Cina akan bertandang menghadapi Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mayoritas penggemar sepak bola Cina merasa kecewa terhadap performa timnasnya. Kendati demikian, masih ada banyak komentar yang menyemangati timnas Cina, yang akan bertanding melawan Australia dan Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia pada Oktober mendatang. Sejumlah penggemar mengunggah gambar berupa gif Timnas Indonesia dalam pertandingan sebelumnya dan memberi saran mengenai strategi dan formasi untuk Timnas Cina saat menghadapi mereka. Sebelumnya kita pernah menang, tetapi kali ini tidak akan mudah, mengingat persepakbolaan Indonesia dan Asia Tenggara mengalami kemajuan besar, inilah hal yang patut diperhatikan, ujar beberapa penggemar. Sejauh ini, Cina sudah 5 kali bertemu Indonesia di semua ajang. Dragon Team mampu mencatatkan 4 kemenangan dan 1 kali imbang saat melawan Indonesia. Madam Pang akui kekuatan Timnas Indonesia sampai sebut menyeramkan. Presiden Asosiasi Sepak Bola Thailand, Phat Nualpan Lamsam atau yang lebih dikenal dengan nama Madam Pang menyinggung kekuatan Timnas Indonesia jelang Piala AFF atau yang kini memiliki jenama baru ASEAN Championship. Madam Pang turut memantau situasi jelang kejuaraan antar negara Asia Tenggara yang akan berlangsung pada akhir tahun ini, tepatnya pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025.
Dalam sebuah konferensi pers, Madam Pang mendapat pertanyaan soal timnas Indonesia yang kini merupakan satu-satunya wakil Asia Tenggara di kualifikasi Piala Dunia 2026. Semua tim menakutkan, tetapi Indonesia tidak berada di grup kita, katanya sambil menghela napas dikutip dari Thairat. Indonesia sangat bagus. Mereka lolos ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia. Tetapi dalam Piala AFF terdahulu, kita tidak pernah kalah dari Indonesia, ucap Madam Pang menambahkan. Madam Pang juga memperhatikan perihal kekuatan timnas Thailand yang kemungkinan tidak bakal lengkap lantaran Piala AFF tidak berlangsung dalam kalender FIFA, sehingga tidak ada keharusan bagi klub melepas pemain ke tim nasional. Ini cukup mengkhawatirkan. Akan ada diskusi dengan klub Liga Thailand soal meminta pemain-pemain timnas Thailand pada pekan depan, jelas Madam Pang. Di balik kekhawatiran itu, Madam Pang yakin klub akan melepaskan pemain dan berkorban demi tim nasional. Kalau tidak begitu maka kami tidak akan mendapatkan pemain, ujarnya. Saya memahami Piala AFF tidak berlangsung dalam FIFA Matchday, tetapi klub-klub akan bersimpati, tuturnya. 5 pemain baru yang dipanggil Shin Tae-yong untuk laga timnas Indonesia versus Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebanyak 5 pemain baru yang berpotensi dipanggil Shin Tae-yong untuk laga timnas Indonesia versus Bahrain dan Cina di matchday ketiga dan keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 10 dan 15 Oktober 2024. 5 pemain baru yang dimaksud di sini adalah pemain-pemain yang tidak dibawa Shin Tae-yong untuk laga melawan Arab Saudi dan Australia bulan ini. Diharapkan, kehadiran 5 pemain baru ini meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? Berikut 5 pemain baru yang berpotensi dipanggil Shin Tae-yong untuk laga timnas Indonesia versus Bahrain dan Cina. Pertama ada Mees Hilgers. Mees Hilgers rencananya mengambil Sumpah Warga Negara Indonesia (WNI) pada Senin, 23 September 2024. Hal itu berarti, bek 23 tahun ini masih bisa didaftarkan untuk laga melawan Bahrain dan Cina, mengingat batas waktu pendaftaran ditutup pada Selasa, 24 September 2024. Kehadiran Mees Hilgers otomatis menguatkan sektor pertahanan timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Mees Hilgers dapat membentuk kolaborasi tangguh bersama 2 bek lain, yakni Rizky Ridho dan Jai Itzes. Kedua ada Eliano Reijnders. Eliano Reijnders dapat menambah daya gedor skuad Garuda. Pesepak bola 23 tahun ini bisa diperankan sebagai winger kiri, melengkapi trio bareng Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk. Harapannya, lini depan skuad Garuda menjadi lebih tajam efek kehadiran adik dari Tijjani Reijnders ini. Ketiga ada nama Jordi Amat. Jordi Amat absen melawan Arab Saudi dan Australia karena mengalami cedera. Untuk laga bulan depan, bek 32 tahun ini berpotensi sudah tersedia. Sebab, Jordi Amat sudah pulih dari cedera dan mulai berlatih bersama sang klub, Johor Darul Ta'zim. Ada opsi, Shin Tae-yong mengandalkan trio Mees Hilgers, Jordi Amat dan Jai Itzes di jantung pertahanan timnas Indonesia. Keempat Malik Rizaldi. Malik Rizaldi menunjukkan kelayakannya mengisi lini depan timnas Indonesia. Di pekan kelima Liga 1 2024 hingga 2025, winger 27 tahun ini mulai membuka rekening golnya bersama Persebaya Surabaya. Tak tanggung-tanggung, ex-pemain Madura United ini langsung mencetak 2 gol sekaligus mengantarkan Persebaya Surabaya menang 2-1 atas Persis Solo. Ketimbang Egy Maulana Fikri, Malik Rizaldi lebih menarik untuk mengisi lini depan timnas Indonesia. Terakhir ada Jens Raffen. Jika penyerang bertinggi badan 188 cm ini tampil gemilang bersama timnas Indonesia U20 saat turun di laga-laga grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 pada 25 hingga 29 September 2024, Shin Tae-yong layak membawanya ke skuad Garuda Senior. Sebab, timnas Indonesia Senior saat ini membutuhkan penyerang yang klinis dalam mencetak gol. Urusan mencetak gol, Jens Raffen jagonya. Meski skill olah bolanya tak terlalu mumpuni, Jens Raffen memiliki kelebihan dalam penempatan posisi serta memanfaatkan peluang sekecil apapun menjadi gol.
Karena itu, menarik menanti siapa saja pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk laga melawan Bahrain dan Cina.